Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita dengan cahaya iman. Dengan iman kita bisa bersedekah, dengan iman kita bisa menunaikan sholat, bahkan dengan iman lidah kita tidak lepas dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa rahimakumullah, mata air di Makassar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita tetap bersama murabi kita, guru kita yang akan membahas keutamaan bertasbih. Beliau akan menyampaikan apa saja keutamaan bertasbih. Mari pemirsa kita sapa beliau Al-Ustaz Muhammad Diyah Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih merasakan ini suasana transenden. Masih merinding tadi kita bertasbih sebelum Ustaz memulai. Subhanallah. Kef, agak kareba sehat-sehat ya Ki. Alhamdulillah agak kareba semua pemirsa. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Pagi hari ini kita akan membahas keutamaan bertasbih. Keutamaan bertasbih ya. Tafadhal Ustaz. Ya, tadi kita bertasbih, kita bisa merasakan bahwa setiap kali kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat tasbih itu ada perasaan tenang, tentram di dalam hati kita itu ya. Jadi benarlah bahwa Allah menyatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah itu bisa menenteramkan hati. Dan memang tidak susah kita menyebutkan, gitu. Ringan sekali, santai sekali. Kalimatani fil lisan, kalimatani hafifatani fil lisan, wa thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, tapi ternyata timbangannya di akhirat itu sangat berat. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, itu kalimat subhanallah walhamdulillah. Dan bukan main, kita mensucikan Allah dari semua sifat aib dan kekurang, sifat-sifat yang tidak pantas bagi kemuliaan Allah dengan kalimat tasbih. Padahal biar kita tidak mau bertasbih, sesungguhnya diri kita automatically itu mengagungkan Allah. Kalau kita organ semuanya ini Ustaz, organ tubuh kita itu. Sebuah penelitian dengan melihat dengan menggunakan mikroskop pada DNA tubuh kita, ternyata partikel-partikel sampai yang terkecil itu terus berputar. Perputaran yang sama dilakukan juga oleh semua benda langit. Semua benda langit. Dan itu didampakkan ketika diperlihatkan benda langit itu melalui teleskop Hubble berputar. Jadi bumi berputar sesuai porosnya. Kalau berhenti berputar bumi itu, maka tentu akan terjadi bencana alam. Kiamat lah. Kalau berhenti sejenak saja. Ibarat gasing, kalau dia berhenti maka debu-debu yang melekat di dalamnya itu akan terlempar. Nah, kita ini seperti debu-debu yang melekat di permukaan planet bumi itu. Tapi bumi pun berputar mengelilingi matahari. Matahari dan benda-benda langit semua terus berputar. Yadur. Ya. Tetapi dalam Al-Quran ternyata memang disebutkan itu. Wa kullum fi falaki yasbahun. Di dalam surah Yasin disebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua yasbahun, berputar sesuai dengan porosnya. Jadi terjemahan Departemen Agama, yasbahun itu diterjemahkan dengan kalimat berputar sesuai dengan porosnya, pusat edarannya. Tetapi ternyata kalimat yasbahun itu akar katanya sabah atau sabah. Kalau sabah itu kan berenang, bergerak terus atau berputar gitu. Kita lebih sering menggunakan dengan kalimat tasbihun. Tasbih itu berarti mengucapkan kalimat subhanallah, mensucikan Allah dari hal-hal yang sangat mustahil terhadap diri Allah. Allah suci dari sifat dua gitu, lebih dari dua gitu. Karena Allah wahdanya itu, Allah itu esa gitu. Tidak mungkin ada yang menciptakan Allah dan tidak mungkin Allah diciptakan. Allah suci dari berbagai hal yang
menunjukkan bahwa Allah itu punya kekurangan. Dan kalimat kita subhanallah itu pengakuan kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk mensucikan dan mengagungkan Allah. Ternyata semua benda-benda langit dan partikel terkecil yang ada pada tubuh kita, kulluhum yasbahun. Masya Allah. Bentuk perputarannya itu, Ustaz, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Siapa yang mengatur kok bisa sama dengan arah putaran orang yang bertawaf? Masya Allah. Ya. Lalu orang yang bertawaf itu sesungguhnya sedang mengagungkan Allah. Ada satu lagi yang barangkali bisa jadi kita renungkan ini, bahwa yang namanya berputar adalah melakukan gerakan sehingga perputaran itu sebanyak 360 derajat. Kan? Nah, 360 derajat itu dalam ilmu fisika atau ilmu matematika bahwa 360 derajat titik nol setelah berputar kembali lagi pada titik nol derajat kan? Betul. Karena kalau sudah lebih dari 360 derajat sudah kembali kepada nol pada saat 360. Nah, coba perhatikan ketika orang salat, dia tegak berdiri. Betul. Itu sudut yang dia bentuk adalah derajat. 180 derajat atau 0 derajat. Karena antara atas bawah itu kan. Yeah. Nah, tetapi pada saat dia ruku 90. ada gerakan dan terbentuklah 90 derajat. Lalu dia sujud, yang terbentuk adalah 45 derajat. Dalam satu rakaat kan Ustaz ada dua kali sujud ya. Nah, kalau kita jumlah ini 180 tambah 90 tambah 45 tambah 45 360 derajat. Ini Allahu a'lam gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam setiap satu rakaat itu juga proses tasbihun. Dan gerakan 360 derajat. Orang tawaf ketika sama orang tawaf ketika berada satu rakaat di dalam salat. Iya. Nah, kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban salatnya satu rakaat saja, itu menunjukkan dia menghancurkan dirinya, seperti halnya kalau sekiranya benda-benda langit itu membangkang. Dia pindah dari poros perputarannya, atau bumi berhenti sejenak dari perputarannya. Coba bayangkan, dia kiamatkan dirinya. Ya. Ini sebuah proses renungan tentang tasbihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini adalah disebut sebagai perisai neraka. Tadi kan kita sudah sampaikan ada bahwa sebabnya, asbabun nuzulnya, kenapa di ini kok perisai neraka sebagaimana hadis tadi Rasulullah ya? Iya, jadi Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arash, kemudian malaikat Allah ciptakan malaikat untuk mengangkat Arash itu, dan ternyata sangat berat beban para malaikat untuk mengangkat Arash itu. Pada saat itu para malaikat mengagungkan Allah, subhanallah, dan dengan kalimat subhanallah itu tambah ringan, maka menjadi ringanlah Arash itu. Itu yang kemudian menjadi latar belakang menurut Ibnu Abbas, sehingga kalimat subhanallah itu adalah bagian dari kalimatan thayyibah, kata-kata yang indah, yang baik, yang senantiasa dianjurkan kita untuk mengucapkannya sebagai bagian dari zikrullah kita kepada Allah. Ingat bahwa Allah sangat cinta kepada orang yang selalu berzikir, mengingat namanya di saat dia berdiri, atau di saat duduk, atau di saat berbaring, qiyaman au qu'udan ala junubi. Kemudian itu kan tadi subhanallah, walhamdulillah. Itu kalimat-kalimat thayyibah sesudahnya ternyata ada kaitannya dengan sejarah para nabi dan rasul. Ketika malaikat mengangkat dengan kalimat malaikat mengangkat Arash dengan kalimat subhanallah, kemudian kejadian menurut Ibnu Abbas ini dalam riwayat disebutkan Adam alaihissalam satu ketika bersin, betul. Kemudian dijawab oleh kemudian ketika dia bersin, Adam memuji Allah. Alhamdulillah, dan Allah menjawabnya dan yarhamukallah. Dan itulah kalimatan thayyiban yang kemudian sampai sekarang kita dianjurkan untuk selalu berzikir mengingat itu. Dan itulah ucapan yang mendekatkan kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian kejadian selanjutnya setelah Adam, Idris, Nuh, ya, berurut-urut turunannya,
bahkan dalam sejarah ya Nuh itu adalah nabi yang katakanlah menjadi bapak manusia yang kedua setelah Adam, dan setelah bumi ditenggelamkan kemudian Nuh dan pengikutnya yang sangat terbatas jumlahnya diselamatkan oleh Allah untuk kemudian membina peradaban kehidupan baru. Setelah itu ternyata ada beberapa pengikut Nabi Nuh yang pada saat itu setelah meninggal mereka orang-orang yang alim, kemudian diabadikan karena dia sangat kagum kepada orang alim itu, diabadikanlah sosoknya dengan membuat patung, diberi nama sama dengan nama orang-orang yang alim tadi, gitu ya, seperti halnya Lata, Uzza, Manata gitu. Lalu diagung-agungkan supaya bisa mengingat wah ini orang ini hebat. Tapi rupanya ada campur tangan tagut. Iblis kemudian memutarbalikkan hatinya, yuwaswisu fi suduri. Nah, akhirnya yang tadinya mengagung-agungkan Allah melalui perantaran orang alim itu akhirnya malah menyembah berhala yang dibuatnya sendiri. Tentu Nuh, wah ini ada perubahan perilaku manusia ini. Saat itulah kemudian Nuh alaihissalam mengingatkan, ingat, tidak ada yang layak disembah. Maka keluarlah kalimat itu tadi. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kakek para nabi dan rasul ya. Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji keimanannya, akidahnya, Allah perintahkan, benarkah kamu wahai Ibrahim cinta kepada aku melebihi dari semua yang kamu cintai di dunia. Salah satu yang paling dicintai oleh Ibrahim alaihissalam adalah putranya Ismail alaihissalam, yang oleh Ibrahim sampai umur 100 tahun itu baru diberi anugerah ada anak. Bayangkan sesuatu yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun dan akhirnya Allah memberikan sehingga punya anak yang soleh seperti Ibrahim. Tapi kemudian Allah menguji, kalau benar kamu cinta kepada aku wahai Ibrahim, beranikah kamu mengorbankan anakmu, kamu sembelih. Atas izin Allah, Allah menggantikan bahwa yang akhirnya tidak jadi disembelih karena sudah diketahui bahwa ternyata dia betul-betul cinta kepada Allah, diganti kibas, tunduk dan taat, diganti dengan kibas. Pada saat itulah ketika dia mau sembelih, Nabi Ibrahim mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sambil membaca juga kalimat thayyibah yang diajarkan oleh para nabi. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, akhirnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, yang terakhir kalimat thayyibah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini diucapkan oleh nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam, gitu ya. Jadi di kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa begitu ini sulit untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril. Kita sering mendengarkan riwayatnya ketika dia dipeluk oleh Jibril, Rasul dipeluk oleh Jibril karena seolah-olah kedinginan. Iqra. Rasul hanya bisa menyatakan ma'ana biqari gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Pada saat itulah Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada kekuatan gitu, kecuali kekuasaan Allah, haula wala quwata illa billah. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya karena menggigil kan, kemudian minta kepada istrinya, selimuti saya. Turunlah kemudian wahyu yang selanjutnya, ya ayyuhal muzammil, dan seterusnya. Nah, itulah kurang lebih latar belakang kalimatan thayyibah, tasbihun, supaya kita punya hati bisa tenang, dan Allah mengajarkan itu supaya kita bertasbih. Yang oleh Rasul menyebutkan sangat ringan di lidah kan, hafifatani fil lisan. Tapi ternyata timbangannya di akhirat itu sangat berat, dan itulah mengapa dikatakan dia bisa menjadi perisai neraka sekaligus menjadi kunci untuk masuk surga. Ya Allah, bahagianya kita pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendengar dari awal sampai subhanallah bagaimana asbabun nuzulnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang-orang yang mengamalkan kalimat thayyibah ini sahibul malaikah, sahabatnya para malaikat.
Karena kalimat ini adalah kalimat zikir malaikat sepanjang zaman. Ya Ustaz? Masya Allah. Zikir malaikat. Bukan main. Jadi malaikat membiasakan lidah kita, membasahi lidah kita pada setiap hembusan nafas kita, pada setiap aliran darah kita dengan mengingat Allah. Kalau macet pun yang diucapkan zikir. Iya. Marah. Jangan mengumpat-ngumpat. Jadi sudah dirubah. Kayaknya kita merubah nih pemirsa dengan segala kerendahan hati. Ya Allah. Ya. Kita bumikan zikir ini karena apa yang di hadapan kita, subhanallah, tantangan, rintangan, sungguh. Nah, ketika orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku fillah semuanya di Makassar, marah pun yang terucap tidak lain dan tidak bukan adalah zikrullah. Allahu Akbar. Enggak astaga naga tadi, alhamdulillah. Begitu bersih, alhamdulillah. Ustaz, bukan ini yang harus kita luruskan nih. Ya, gimana? Ya, jadi astagfirullah itu jangan lagi dirubah dengan kata-kata bahasa kita astaga naga. Apa itu? Apa artinya? Gak ngerti juga saya. Tapi kalau lebih sering mengucapkan itu, ya. Astagfirullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Beliau bahkan menyatakan, Allah, astagfirullah mi'ata marrah fil yawm. Gitu. Demi Allah saya mengucapkan istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam setahun. Rasulullah. Dalam sehari gitu. Padahal Rasulullah ini. Bagaimana kita umatnya nih, ya Allah. Allahu Akbar, benar ya. Inilah satu renungan yang mestinya kita masing-masing dan kita mulai pada diri kita sendiri untuk menyadari. Ini pagi-pagi seperti ini ya, kadang-kadang insya Allah semuanya akan segar sehingga apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa diterima dengan segar dan menyampaikan kebaikan dengan kebaikan, semoga menghasilkan kebaikan insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, ternyata pemirsa rahimakumullah, biasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah. Lalu setelah biasa akan menjadi suatu terbiasa buat diri kita. Habit, terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Nah, hal yang sudah menjadi kebiasaan, biasanya pun akan sulit kita berubah menjadi tuntutan. Menjadi tuntutan, betul. Kadang-kadang kalau sudah terbiasa kita, maka akan terasa hilang kalau tidak melakukan kebiasaan itu. Kita sering, karena setiap hari mandi, kan, jadi terbiasa. Coba nggak mandi sehari aja nggak mandi, pasti aduh. Kurang nyaman, ini ada yang hilang. Nah sekarang mari kita membiasakan setiap pagi dalam al-maksurat itu kan selalu disebutkan paling tidak 100 kali kita menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan nilai pahala kepada ustadz-ustadz kita, para ulama kita yang mengajarkan bertasbih ini ya. Amin ya Allah. Sehingga kebaikan itu turun mengalir terus pahalanya dengan senantiasa mengajak kita untuk mensucikan diri kita, menenteramkan hati kita dan kalimatan thayyibah, tasbihun, ya, tahmid, tahlil, takbir dan ucapan-ucapan yang baik yang lainnya. Karena ini ada faedahnya yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Coba kasih tahu pemirsa. Jadi yang pertama dengan bertasbih, gitu ya. Faedahnya. Pertama mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat. Qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, gitu ya. Dan itu menjadikan orang yang tidak rugi karena Allah telah memberikan potensi kepadanya dan dia memanfaatkan potensi itu. Disebut dengan ulul albab. Kemudian yang kedua sebagai sarana untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Ingat bahwa kita akan terus diuji kecuali dengan senantiasa menyambung dua hal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan ini pengejauhan tahan kedua hal ini itu pertama akan kita memperbaiki hubungan kepada Allah, tetapi dengan kalimatan thayyibah. Orang yang selalu lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dia akan membentuk perilaku yang baik, akhirnya hubungan sesama manusia juga baik. Itu dengan sendirinya terbentuk perilaku yang baik. Kemudian faedah yang ketiga itu menyelamatkan kita dari kemudaratan di dunia dan di akhirat, kesulitan di dunia dan di akhirat, keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Seperti doa kita kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu mengharapkan semoga Allah melindungi kita dan memberikan kita kebaikan bukan hanya di dunia,
dunia ini adalah kehidupan yang sementara, singkat sekali. Ada kehidupan yang jauh lebih baik dan sifatnya abadi, kehidupan akhirat. Tapi kita juga tidak mengharapkan bahwa kita menderita di dunia meskipun Allah menjanjikan kebaikan di akhirat. Padahal ada peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia. Man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Fa'alaihi bil ilmi. Gitu. Artinya kalau memang mau kehidupan dunianya, Allah akan memberikan kamu kebaikan seperti permintaan dan tuntutanmu. Kamu boleh berkuasa di dunia, menjadi orang yang kaya, orang yang dikenal, populer dan sebagainya. Tapi yang kamu peroleh adalah perolehan hanya di dunia. Kamu juga boleh mendapatkan kebaikan itu di akhirat. Kamu tidak mendapatkannya di dunia seperti permintaanmu. Tapi sesungguhnya kamu bisa mendapatkan kedua-duanya. Sekarang pilih mana? Mau bahagia dunia, mau akhirat saja, atau mau dua-duanya? Akhirat, ya pemirsa. Jadi kita ingin bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Bahagia dunia, tadi Islam tidak melarang, silakan. Tapi dalam bingkai mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, iringi lidah ini dengan berzikir kepada Allah sebagaimana tadi Ustadz sarankan. Selalu berzikir kepada Allah. Ibu-ibu maaf yang suka marahin anaknya, coba dengan berzikir tetangganya, iringi dengan zikrullah. Atau marahin pembantunya, mematahkan sifat amarah. Ya Ustadz ya? Iya, ada juga yang marahin pembantunya. Marahin pembantunya sampai dengan yang waduh. Atau marahin suaminya. Wah, insya Allah Makassar tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang marahin suaminya tanpa berzikir kepada Allah mulai saat ini. Yuk sama-sama kita lazimkan untuk senantiasa lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kita ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Insya Allah. Ustaz, silakan kesimpulan Ustaz. Ya, kita selalu berharap semoga Allah menjadi penuntun kita. Seperti Allah sudah janjikan, tadi kita bacakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menuntun menjadi waliyun pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada terang benderang, mengeluarkan mereka dari berbagai permasalahan kehidupan kepada solusinya untuk mengatasi. Jadi jangan pernah putus asa terhadap kasih sayang dan rahmat Allah gitu. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sedangkan penyanyi mengatakan di dunia ini panggung sandiwara, kan? Tapi kalau kita tidak bisa memerankan lakon yang harus kita jalani sesuai skrip, laporkan kepada sutradaranya yang nulis skripnya itu. Aduh, ini kok susah banget ini. Nah, jangan melapor ke yang lain gitu. Laporlah kepada Allah, ya Allah, apa yang saya lakukan ini ternyata berat. Mohon bimbinganmu ya Allah untuk keluar dari masalah ini. Allahu waliyul ladzina amanu yakhrijun minaz zulumati ilan nur. Oleh karenanya mari perbanyak zikir. Fi buyutin adzinallah an tarfa wa yuskara fiha ismuhu. Yusabbih lahu fiha bil ghudwi wal isal wal asal. Jadi di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid Allah bertasbihlah orang-orang yang diperintahkan untuk memuliakannya dan menyebut namanya di waktu pagi dan petang. Artinya tidak ada kesempatan yang tidak mengingat Allah. Karena sesungguhnya dengan melakukan itulah nilai ibadah yang sesungguhnya. Jangan mengatakan bahwa ibadah itu hanya sholat. Padahal sesungguhnya ketika kita mengingat Allah, apapun yang kita lakukan, apalagi dengan memulai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah. Amin. Terima kasih Ustaz. Syukran, adem rasanya. Insyaallah. Pemirsa rahimakumullah di Makassar, mata air ini ya Allah, mudah-mudahan kita tidak lepas lidah kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya awali dengan terbiasa. Kelak akan menjadi kebiasaan buat kita semuanya. Nah, intinya adalah bagaimana Al-Quran menyampaikan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, tentram, insya Allah. Terima kasih guruku fillah, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.